keputusan Menteri Pendidikan ya dan Kebudayaan nomor 754 P nomor 20 ya. Indikator kinerja kalau daripada apa namanya kampus gitu ya. Jadi mahasiswa luar kampus, makanya dia dosen luar kampus ini harus diperbanyak itu. Mahasiswa luar kampus seperti 6 bulan ini udah cukup bagus tuh. Kemudian mana dosen juga bisa di luar kampus, itu kita juga beri ruang gitu ya. Karena dosen juga perlu wawasan luas dia dengan dia sering keluar kampus maka dia pikirannya lebih terbuka untuk apa? Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Maksudnya di seluruh kampus ini dia akan praktek di pabrik-pabrik lain gitu, di kebun-kebun lain atau di mana saja. Oke, kemudian kita lanjutkan, saya ulangi, biar cepat sedikit. Nah, saya sudah sampaikan tadi bahwa paling sedikit 20 SKS dari kegiatan di luar kampus itu, tentu dengan dosen pembimbing, ya, maka ini akan membuat lebih berarti lah ya dalam kehidupan seorang mahasiswa, pengalaman apa namanya pengalaman lapangannya cukup ya. 6 bulan itu cukup bagus ya. Jadi saya kira itu akan membantu saudara-saudara nanti kalau sudah tamat, jadi tidak bingung lagi melihat situasi yang begitu kompleks ya. Lingkungan kita begitu kompleks ya, tentu kalian itu harus siap dengan kondisi real itu ke dunia nyata gitu ya. Harus membumi, karena itu saya ulangi, inilah sebenarnya langkah-langkah ini yang kita coba lakukan. Jadi magang ya, proyek desa ya. Kalau saya melihat kalau magang itu sebenarnya bisa mencakup ya, bisa proyek ya, pasti di desa gitu. Nah, jadi bisa magang, itu magang maksudnya itu untuk general ya, untuk general bisa magang tambah proyek desa tambah mengajar. Boleh menjadi satu kesatuan. Nanti kalian bisa saja kalau mau mengajar, nanti kita lapor kepada sekolahnya. Apa biologi misalnya mau mengajar silakan aja, atau kimia misalnya mau mengajar silakan aja, atau kalau ada semia mungkin bisa akuntansi dan sebagainya. Dan kemudian bisa juga proyek-proyek desa yang ada, boleh diikut sertakan. Sekarang juga kita banyak bahas mengenai BUMG. Itu juga permasalahan besar sekarang di desa-desa yang ada di Aceh. Badan Usaha Milik Kampung. Bagaimana menanganinya itu? Kemudian administrasi kampung yang cinta perenang. Bagaimana memperbaikinya itu? Tentu kalian tuh jangan usah takut. Ada pembimbing yang akan membimbing kalian ya. Jadi nggak usah takut, sehingga administrasi desa itu Anda pasti ada yang bina juga gitu ya. Jadi administrasi desa, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desa dalam pembentukan apa namanya badan usaha milik kampung ini juga penting ya. Kemudian juga ada data-data yang sangat penting tapi belum tersedia di desa juga harus dilihat. Monografi itu misalnya, apakah itu data sudah masih data baru atau data yang 5 tahun lalu? Nah, kita bisa perbaharui. Jadi poin 1, 2, 3 ini sebenarnya kalau ada magang general tadi sebenarnya sudah terpenuhi kita. Nah, kemudian juga ada pertukaran pelajar dengan seperti mahasiswa kita kuliah di katakanlah di luar UTU dan mahasiswa luar UTU juga ambil pelajarannya di UTU. Nah, itu lumayan gitu. Nah, kalau kita ada 10 kelas di sini. Kita di UTU ini ada 10 kelas yang kita sediakan. Nah, kalau ada rata-rata ada 40 orang satu kelas, berarti ada berapa itu? 4 kali 10 gitu ya. 40. Ada 400 orang yang luar mahasiswa UTU kuliah di UTU dengan melalui online gitu ya. Begitu juga mahasiswa UTU. Mahasiswa UTU bisa memilih itu. Ada berapa tadi, banyak sekali, 330 mata kuliah itu. Maksimal boleh ngambil 4 pelajaran untuk satu semester ini di sana gitu. Boleh ambil pelajaran yang disediakan oleh kampus-kampus tadi sebanyak 4 pelajaran. Nah, sisanya ambil mata kuliah di kampus ya masing-masing ya, bisa biar apa namanya 4 kemudian tambah lagi 2 lagi di kampus masing-masing. Nah, ini juga bagus sekali program ini saya pikir ya. Oke, karena itu ini namanya pertukaran pelajar. Bertukar pelajar tapi pelajarnya nggak kemana-mana, tetap di kampus, tapi dia bisa mengikuti kuliah tersebut di luar kampusnya, di kampus lain. Kalian boleh kuliah dengan mahasiswa dosen-dosen yang ada di Andalas, boleh kuliah dengan dosen-dosen yang ada di USU, boleh kuliah dengan dosen-dosen yang ada di Unsyah, boleh kuliah dengan dosen-dosen yang ada di Unsri. Begitu sebaliknya, mahasiswa UI bisa saja kuliah di UTU dan sebaliknya. Nah, ini Indonesia Barat. Sekarang Indonesia bagian barat. Kita ke depan tentu lebih luas lagi cakupannya. Sekiranya ini kita mulai dengan seluas ini dulu. Jadi kalian itu juga bisa memilih seperti itu ya. Kemudian penelitian dan atau riset ya. Ini juga bisa dengan dosen. Dosen itu bisa mengikut sertakan mahasiswa untuk kuliah yang penelitian yang secara bersama. Nah, berapa lama? Bisa saja penelitiannya itu sampai 6 bulan, bisa saja sama berapa 3 SKS.
Nah, kalau misalnya ada pelajaran ada riset satu yang dihitung kira-kira 3 SKS, itu bisa juga sambil kuliah dia riset dengan dosennya gitu. 3 SKS setiap minggu dia bersama dosen untuk meneliti apa. Misalnya ada proyek di UTU yang berhubungan dengan penyelesaian masalah pisang kita yang kena penyakit hari ini, misalnya itu. Nah, ini bisa 3 SKS sebenarnya. Dalam satu semester, ambil mata kuliah itu setiap minggu, ketemu dengan dosen, bahas bersama-sama dengan dosen, meneliti bersama-sama dengan dosen bagaimana menyelesaikan masalah pisang tersebut atau masalah apa aja. Kita juga di kampus UTU sekarang kalian sudah lama nggak ke kampus karena pandemi, datanglah ke kampus hari-hari ini. Kita sudah punya herbal park gitu ya. Herbal park itu adalah taman herbal. Ini juga begitu. Anda bisa juga berkarya di sana. Kemudian berwirausaha. Nah, kalau mau mandiri juga boleh. Kita akan pantau. Kalian itu bisa buka usaha sendiri. Kita akan pantau perkembangannya. Tentu ini tidak 20 SKS. Mungkin ini 3 SKS. Karena apa? Karena tidak begitu penuh ya. Beda dengan di magang yang tadi. Penelitian juga begitu. Tidak perlu 20 SKS gitu. Itu bisa sekian SKS. Nanti sisanya bisa mata kuliah. Kemudian studi atau proyek independen. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang inisiasi secara mandiri untuk mengikuti lomba tingkat. Nah, ini dia yang ada PKM itu. Saya ulangi bahwa ini penting ya. Kita selalu laksanakan ini. Kita selalu ikut ini. Kalau di UTU ada namanya UTU Awards. Nah, di luar juga ada namanya PKM. Banyak sekali pemenang-pemenangnya yang kita memang sudah ada pemenang. Kemarin kita sudah ada juara favorit bahkan dari UTU. Membanggakan sekali. Nah, ini sebabnya kita terus mendorong adik-adik mahasiswa untuk berpikir secara lebih lebih kreatif. Kalau ada ide-ide bagus begitu, nah, ketemu dosen favoritnya, ceritakan sama dosen favorit. Nah, dosen favorit itu pasti akan membina kalian, dan kita berharap bisa menjadi juara juga. Nah, ini juga bisa dihargai. Kalau bisa juara satu bisa tanpa itu sudah 3 SKS dapatnya. Nah, gitu kalau juara satu sudah dapat 3 SKS gitu ya. Jadi kita hargai semua SKS-nya. Meskipun kalian tuh ikut PKM, kita hargai berapa SKS untuk setiap itu. Nah, ini dia. Jadi sangat mudah sekarang ini untuk kuliah, tapi kita hargai relevansinya, kita hargai kreativitasnya. Bagi saya, kreativitas jauh lebih penting dengan hafalan, ilmu hafalan itu. Jadi kreativitas jauh lebih penting karena itu berpikir kreatif, menghasilkan apa, karyanya apa, karya nyata. Nah, gitu. Jadi bikin apa? Kalian jurusan apa? Saya udah akuntansi, Pak, tapi saya berminat untuk mengembangkan produk produk herbal. Ikut kompetisi itu. Ya bisa menang, kalau menang dapat 3 SKS gitu, dihargai gitu ya. Jadi ini begitu ya, karya-karya ini harus kita terus dikembangkan. Jadi kalian harus menjadi manusia-manusia yang kreatif, nanti bisa inovatif, bisa menyumbang kepada bangsa kita. Nah, yang terakhir tuh bisa terlibat di Palang Merah misalnya, silakan aja. Berapa lama, berapa SKS kita ini kan. Jika ada terjadi bencana alam, kalian ikut sampai 6 bulan. Nah, itu kita hargai 6 bulan gitu ya. Nah, seperti itulah ke depan ya, Anda itu diberi ruang yang lebih besar sebesar-besarnya. Salah satu kebijakan penting ya yang diambil Kementerian Kemendikbud kali ini adalah memperbanyak keberadaan baik mahasiswa maupun dosen di luar kampus. Mahasiswa di luar kampus minimal tadi yang disebutkan adalah 6 bulan, yaitu seusia pemagangan. Saya kira 6 bulan mahasiswa di luar kampus itu sudah sangat membantu mahasiswa tersebut memahami yang secara kompleks permasalahan masyarakat di sekitar.